Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu media cetak, kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum media cetak itu apa? Oke, media cetak seperti surat kabar, majalah yang telah memainkan peran penting dalam penyampaian informasi dan berita kepada masyarakat selama beberapa dekade ini. Meskipun menghadapi tantangan dari media digital, media cetak masih memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Kira-kira apa ya? Oke, buat teman-teman udah tahu belum apa contoh-contoh media cetak? Sepertinya sudah tahu. Oke, pengenalan media cetak. Definisi media cetak adalah media komunikasi yang menyampaikan informasi dalam bentuk tercetak seperti surat kabar, majalah, buku, dan brosur. Karakteristik media cetak itu memiliki karakteristik unik kayak seperti probabilitasnya, ketahanannya, dan kemampuan untuk menyampaikan konten yang lebih mendalam. Dan sejarah media cetak itu dimulai dari penemuannya mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15 yang memungkinkan penyebaran informasi secara massal dengan media cetak. Peran dalam media cetak itu sangat berpengaruh, yaitu dalam menyampaikan berita, artikel, hiburan, dan iklan kepada masyarakat. Oke, jenis-jenis media cetak juga cukup banyak, yaitu surat kabar. Surat kabar adalah media yang menyampaikan berita dan informasi terkini secara teratur. Dan majalah adalah media cetak yang menyajikan artikel, laporan, dan konten terunik dengan lebih mendalam. Buku adalah media cetak yang menyajikan informasi atau cerita secara lebih komprehensif. Tahun sebelumnya udah pernah baca surat kabar, majalah, buku untuk tahun ini? Sepertinya masih ya. Oke, kelebihan media cetak. Sesuai dengan judul kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya media cetak. Oke, kelebihan media cetak adalah kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Media cetak dianggap lebih kredibel dan terpercaya dibandingkan dengan konten-konten online. Dan kedua, pengalaman membaca. Membaca media cetak dapat memberikan pengalaman yang lebih fokus dan mendalam. Portabilitas. Media cetak dapat dibawa dan dibaca di mana saja tanpa bergantung dengan perangkat elektronik. Misalkan kita nggak ada jaringan, kita tetap bisa membaca sebuah informasi dengan media cetak. Entah itu koran, majalah, surat kabar, banyak hal yang berkaitan dengan media cetak. Oke, dan kita masuk ke sesi kekurangan media cetak. Kekurangan media cetak itu memiliki biaya produksi yang tinggi karena kita mendistribusikan media cetak ke mana-mana gitu. Dan itu juga belum tentu bakal profit karena kurangnya minimnya zaman sekarang tuh untuk membaca media cetak. Mungkin dari fenomena yang terjadi di lapangan pun kita bakal melihatnya gitu. Oke, keterbatasan waktu. Media cetak tidak dapat menyampaikan informasi media cetak tidak dapat menyampaikan informasi secepat media digital. Misalkan bakal ada suatu kejadian, terus kita belum dapat informasi itu secara real time. Otomatis kalau media cetak kita akan mengolah dulu ke pihak berita, dan berita itu bakal datangnya tuh setelah 1 hari ke depan gitu, karena tidak bakal on time gitu. Beda dengan media cetak, kejadian itu terjadi segera bakal diupload ke sosial media. Oke, dampak lingkungan. Produksi media cetak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti penggunaan kertas yang berlebihan karena akan merusak sebuah ekosistem bumi, bakal terjadinya reboisasi. Oke. Keterbatasan interaktivitas. Media cetak tidak dapat menyediakan fitur interaktif seperti media digital. Maksudnya itu kayak kita tuh bisa berinteraksi dengan sebuah media gitu. Kita bakal bisa komen, kita bisa memberi reaksi, sebuah masukan atau pertanyaan. Beda dengan media cetak, kita cuma hanya sekedar membaca. Itu mungkin kekurangan dari media cetak. Oke, perubahan tren media cetak. Pertama, digitalisasi. Banyak media cetak kini juga tersedia dalam versi digital seperti e-koran dan e-majalah, seperti majalah Tempo. Mungkin teman-teman belum pernah ya, atau pernah gitu baca majalah Tempo tapi secara online, secara digital gitu.
bisa bilang e-koran dan e-majalah gitu. Oke, konvergensi media. Media cetak semakin terintegrasi dengan platform digital seperti website dan aplikasi. Sekarang media seperti Tribun, seperti Liputan 6, sekarang tuh udah ada medianya dan aplikasinya dan websitenya. Kalian jadi bisa baca dimanapun tanpa harus membeli media cetaknya itu. Oke, fokus pada konten. Media cetak kini dapat lebih fokus pada penyajian konten yang berkualitas dan mendalam. Tantangan media cetak di masa depan. Persaingan dengan media digital. Media digital menawarkan kemudahan akses, interaktivitas, dan kecepatan penyampaian informasi. Semakin cepat, semakin up to date, sebuah media cetak itu bakal laku. Tapi secara online, media digital. Terus penurunan minat membaca. Generasi muda cenderung lebih memilih konten digital daripada membaca media cetak. Karena anak muda sekarang siapa sih nggak bawa HP gitu. Oke, keberlanjutan bisnis. Penurunan pendapatan iklan dan penjualan menjadi tantangan bagi keberlanjutan bisnis media cetak. Kalian pernah nggak lihat orang iklan di sebuah koran gitu, atau promosi jual mobil gitu di iklan koran gitu? Itu bakal susah mendapatkan upah fee dari suatu iklan tersebut. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari media cetak memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, namun tetap memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan konten berkualitas. Rekomendasinya adalah media cetak harus beradaptasi dengan tren digital dengan mengintegrasikan konten multimedia dan personalisasi serta fokus pada segmen niche untuk mempertahankan relevansi dan berkelanjutan. Semoga teman-teman jangan berhenti untuk membaca media cetak. Ya, walaupun kita sedang di zaman digital serba instan, serba dimanapun kita bisa membaca digital, tapi cobalah untuk membaca koran, majalah, apapun itu, karena memiliki feel yang berbeda. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.